ini? Baik. Baik. Ya, luar biasa ya. Jadi hari ini kita sama-sama mengalami situasi yang baik, sehat adanya. Sehingga hari ini kita bisa mulai kembali kegiatan KBM kita ya, kegiatan belajar mengajar. Luar biasa ya. Baik, sebelum kita lanjut ya, sebelum KBM harus diawali dengan Doa. ya, yang diberi tugas untuk berdoa silakan. Teman-teman, Bapak Guru, marilah kita niat hati untuk berdoa. Sama-sama Bapak kami. Yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan pada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih berarti terima kasih. Bagaimana hari ini semua hadir? Kita cek satu persatu dulu ya, hari-hari ya. Maria Isendri Jemila, Carmelia Aciklaso, Yohanes Forlando Eton, Sergio Saputra Jkat, Delvana Mensianimat, Jeno Fadales, Ameliana Amur, ya. Fortuna Octaviani Randi, Intan Trifamilia, Angeli Trifoni Ayen, Yohana Zlu, Ravaldo Sarus. Oke, semua hadir ya? Semua hadir? Luar biasa. Semangat ya? Baik, sebelum kita lanjut ke ya materi, tujuan tema subtema yang akan kita pelajari bersama hari ini, kita awali dengan menyanyikan lagu apa? Lagu wajib nasional. Penting ya, menumbuhkan rasa nasionalisme ya, rasa nasionalisme, rasa mencintai bangsa dan negara, mencintai tanah air. Siap? Semua berdiri, semua berdiri. Mari kita sama-sama melihat ke slide PowerPoint ya. Ini materi kita di hari ini ya. Tema 3 tentang apa? Tema 3 mengenai sekitarku dan subtema
nomor 1 aneka dan saudaraku. Ya, pelajaran 5 materi. Nah, ini materi yang akan kita bahas bersama pada hari ini, lebih khusus tentang perubahan apa? Ya, perubahan wujud benda. Baik, lihat lagi tujuan pembelajaran. Ya. Dengan mengamati video pembelajaran tentang perubahan wujud benda, siswa dapat menganalisis informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dalam tulisan maupun tulisan. Yang kedua, dengan mengamati video pembelajaran tentang perubahan wujud benda, siswa dapat menyimpulkan informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam tulisan dan tulisan. Baik, kita lihat lagi ya. Kita lihat dari hari ini ya, kita ya awalnya akan menyimak sebuah video. Ya, senang tidak kalau menonton video? Senang. Menonton video, tapi harus video yang mengandung pengetahuan. Ya, video yang mengandung pendidikan. Awalnya nanti hari ini kita akan menyaksikan video. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, ya, pengalaman belajar, ya, pengalaman kita yang berkaitan dengan pengetahuan yang ada kaitannya dengan materi kita hari ini, ya, pengalaman kita di rumah, ya, di lingkungan tempat tinggal kita masing-masing. Ya. Pernah makan es atau tidak? Pernah makan es. Kalau sudah makan es, pasti sekarang menghayal. Apalagi sudah siang panas, maunya makan es. Ya, semuanya pasti pernah. Enak tidak es? Enak. Rasanya Dingin. es pasti Dingin. Ya. Es pasti rasanya Dingin. Nah, pertanyaannya, es yang adik-adik makan, ya, es yang dimakan itu terbuat dari benda. Terbuat dari benda apa? Terbuat dari benda apa? Es itu terbuat dari benda cair. Ya, tatkala kita juga sering makan es cair, ya tidak? Terkadang kita juga menikmati es yang sudah membentuk atau sering kita sebut es batu. Tapi itu adalah benda cair yang mengalami perubahan. Nah, pengalaman lagi, ya, di rumah pasti kita sering membantu orang tua. Ya, yang sering membantu orang tua angkat tangan. Ya, anak sekolah harus bisa membantu orang tua. Siswa yang baik, anak sekolah yang baik harus bisa, ya, bekerja di rumah membantu orang tua. Memasak, ya, membersihkan rumah. Siapa sering memasak? Siapa pernah masak air? Ya, semuanya. Apalagi kalau anak-anak putri, ya, pasti suka membantu mama di dapur, disuruh ya memasak air. Pasti ini sering, ya. Baik. Ketika air mendidih, ya, ketika air mendidih, kita buka tutupan panci, ya. Kita buka tutupan panci. Apa yang adik-adik lihat? Butiran-butiran air. Ayo. Siapa bisa angkat tangan? Ali. Ada butiran-butiran air. Ada butiran-butiran air di bagian tutupan. Ada lagi apa yang Anda lihat? Intan. Ada uap. Ada uap. Ada uap air, ya. Awalnya air dingin, tahu? Masak. Lalu lama-kelamaan ketika kita buka tutupan pancinya, maka keluarlah uap. Kira-kira mengapa, ya, uap itu bisa keluar dari dalam panci? Mengapa air itu bisa menguap? Karena panas. Karena Panas. karena apa nih? Karena panas. Air, ya, berubah menjadi panas
karena api, sehingga air tersebut menguap. Dia berubah wujud menjadi buah. Jadi ya, ternyata di rumah kita ya sudah memiliki pengalaman ya, pengalaman yang berkaitan dengan perubahan wujud benda. Oke, kita lanjut ya. Baik, sebelum kita mulai dengan video, nonton dulu, ya. Oh, ya. Baca 5 menit. Ya, apa? Literasi. Ini kebiasaan kita sebelum memulai materi 5 menit kita membaca ya, literasi. Biasakan diri untuk membaca. Silakan. Ayo baca. Baca dan pahami apa yang dibaca ya, pahami isi bacaan. Sudah? Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Kita nonton video pembelajaran. Baik, sebelum kita buka videonya, video berkaitan dengan pembelajaran kita, ya, perlu diingat, tidak hanya sekedar menonton, bukan untuk menghibur, ya, tidak hanya sekedar untuk menghibur, tapi perlu pahami apa isi dari video. Maka siap buku. Ya, alat tulis, sambil menonton bisa menulis ya. Hal penting, informasi penting yang ada dalam video pembelajaran. Siap? Oke. Perhatikan ya. Simak baik-baik videonya. Berikut skema perubahan wujudnya. Perubahan benda padat menjadi cair disebut dengan mencair. Sebaliknya, perubahan cair menjadi padat disebut dengan membeku. Perubahan yang lain, perubahan benda dari cair menjadi gas disebut dengan menguap. Sebaliknya, dari gas menjadi cair disebut dengan mengembun. Berbeda dengan perubahan benda gas menjadi padat, biasa disebut dengan mengkristal. Sebaliknya, Ayo simak baik-baik. padat menjadi gas Simak baik-baik videonya. dengan menyublim. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi cair akibat suhu yang panas. Contohnya adalah es krim yang dibiarkan di tempat terbuka. Lama-lama es krim akan mencair atau meleleh. Begitu pula dengan mentega yang dipanaskan. Mentega yang dipanaskan di atas api lama-lama akan mencair juga. Tidak terkecuali dengan es yang ada di kutub
Akibat adanya pemanasan global, es di kutub juga akan mencair. Membeku. Membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Contohnya adalah pembuatan es batu. Contoh lain adalah pembuatan puding. Puding yang tadinya cair setelah didiamkan di suhu ruangan Semua lama-lama baik ya, tulis alat putih. dalam pembuatan es kristal, air yang didinginkan juga akan membeku. Magma yang tadinya panas setelah terkena udara dingin lama-lama juga akan membeku. Menyublim. Menyublim merupakan perubahan wujud benda padat menjadi gas yang dipengaruhi oleh suhu yang dingin. Ayo. Contoh dari menyublim adalah es batu yang diletakkan di tempat yang lebih dingin akan berubah menjadi gas atau menyublim. Contoh lain dari menyublim Lihat baik-baik. kapur barus. Kapur barus yang diletakkan di tempat terbuka lama-lama akan Apa namanya? habis menjadi Apa gas. namanya? Lihat. Menguap. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi gas karena panas. Saat kita mandi air hangat, kita merasakan uap di sekitar kita. Air apa itu? Pada proses kereta, sistem pembakarannya juga menghasilkan uap. Mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud benda gas menjadi cair yang timbul ketika gas di udara mendidih. Contoh dari mengembun adalah danau yang dingin di pagi hari serta pegunungan yang diselimuti dengan kabut. Kota Simak terus. besar di pagi hari yang diselimuti Simak kabut. terus. Udara yang dingin menyebabkan terbentuknya embun. Mengkristal. Simak apa itu? Sama. Kristal adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contoh dari mengkristal adalah terbentuknya salju. Apa Gas itu? yang terbentuk dari Apa? menjadi kristal dan membentuk salju. Contoh lain adalah pembuatan gula pasir. Sari tebu akan dikristalkan menjadi gula pasir. Baik, sudah ya? Sudah simak videonya? Ya, Pak. Sudah? Ya. Baik. Kalau sudah simak baik-baik videonya, saya mau tanya, ya, mau tahu sejauh mana pemahaman kalian menyimak video yang sudah disajikan. Di video tadi video tentang apa? Video tentang apa ini? Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita. Video perubahan wujud. Baik. Apa saja yang adik-adik lihat tadi, ya, simak dalam video. Siapa bisa? Ayo yang bisa angkat tangan. Yang bisa angkat tangan. Bisa. Ada es krim yang mencair. Ada es krim yang mencair. Benar atau tidak? Benar. Ada tidak es krim yang mencair dalam video? Iya, es krim mencair. Ada lagi teman yang lain, silakan. Tapi harus mencari gas. Kapur barus
ya menguap menjadi gas. Apalagi silakan. Intan. Air yang menguap. Ada air yang menguap. Ya, ada air yang menguap. Masih ada lagi teman yang lain? Odi silakan. Mentega yang mencair. Ada mentega yang mencair. Mengapa mentega itu mencair? Panas. Soalnya mentega kental, ya tidak? Padat. Biasanya pasti pernah ingat mama di rumah sedang membuat kue dan dia gunakan mentega. Sebelumnya mentega itu harus dipanaskan dulu supaya cair, ya tidak? Ya, seperti itu juga yang disimak tadi di dalam video pembelajaran. Baik, luar biasa. Baik. Tadi di dalam video ada perubahan wujud yang terjadi karena faktor panas, ya tidak? Contoh seperti mentega, ya, dipanaskan maka akan mencair. Air menguap karena dipanaskan. Berarti karena ada faktor panas. Nah, panas itu biasa disebut dengan kalor. Ya. Tadi ada juga dalam video perubahan wujud benda karena faktor suhu yang sangat tinggi. Kira-kira contohnya apa? Salju. Apalagi? Batu. Yes, batu. Baik. Artinya bahwa peristiwa perubahan wujud benda dapat disebabkan oleh pertama karena benda tersebut menerima kalor atau panas, dan yang kedua benda tersebut melepaskan kalor atau melepaskan panas. Benda melepaskan panas, benda melepaskan kalor, sama juga artinya dengan benda itu mendapat suhu dingin. Baik, adik-adik kita lanjut. Baik, apa saja perubahan wujud benda berdasarkan video tadi? Yang pertama ada berdasarkan video ada perubahan yang pertama membeku. Saat bisa membeku itu apa? Ayo, yang bisa katakan perubahan wujud membeku itu apa? Intan. Membeku adalah perubahan wujud benda cair menjadi padat. Ulang, buat. Membeku adalah perubahan wujud benda cair menjadi padat. Luar biasa. Tepuk tangan. Coba kita ulang kembali apa yang disampaikan oleh Intan. Membeku adalah Perubahan wujud benda cair menjadi padat. perubahan wujud benda cair menjadi Padat. benda apa saja yang bisa mengalami pembekuan? Benda yang membeku apa saja contohnya? Siapa bisa? Ayo. Benda apa saja yang membeku? Air bisa membeku. Mengapa air bisa membeku? Ayo. Mengapa air bisa membeku? Karena suhu dingin. Suhu dingin, ya. Di rumah yang punya kulkas angkat tangan. Kalau ada yang punya kulkas, ya. Dan sudah angkat tangan turun. Biasa kebiasaan kita di rumah ya, mama-mama ya di rumah buat es. Tidak? Pernah lihat ya? Es itu kan dari air, dicampur dengan gula, ya, dicampur dengan manisan, ya. Lalu dibungkus sedemikian rupa, lalu ditaruh di dalam kulkas. Awalnya cair ya. Lalu lama-kelamaan, keesokannya apa yang dilihat? Membeku. Ya, dia membeku. Keras esnya, ya. Berarti karena dia mengalami atau menerima suhu yang sangat dingin. Itu ya. Benda membeku karena dia melepaskan kalor atau menerima suhu yang sangat dingin, ya, seperti yang dialami oleh kalian atau pernah lihat di rumah masing-masing ketika orang tua membuat es ya dalam kulkas. Baik, kita lanjut ya. Baik, selain membeku, apa saja perubahan wujud benda itu selain membeku? Mencair. Iya, mencair. Apa? Mencair. Sama-sama? Mencair. Kamu bisa. Apa itu perubahan wujud mencair?
Yang bisa angkat tangan. Ayo. Yang bisa angkat tangan. Ya, silakan Ari. Mencair adalah perubahan wujud benda padat menjadi cair. Mencair adalah Perubahan wujud benda padat menjadi cair. bisa ulangi apa yang disampaikan oleh Vincent sama-sama. Mencair adalah perubahan wujud benda padat menjadi cair. Baik, selain mencair apa lagi? Siapa bisa? Intan. Menguap. Ada menguap. Sama-sama. Menguap. Apa itu menguap? Perubahan wujud menguap adalah ayo. Perubahan wujud benda cair menjadi gas. Perubahan wujud benda cair menjadi gas. Baik, untuk lebih paham ya, agar kita lebih paham terkait dengan perubahan wujud benda, coba kita saksikan, kita simak baik-baik. Lihat skema. Ini ada skema. Skema perubahan wujud benda atau bagan perubahan wujud benda. Coba lihat di sini. Di sini ada 3 jenis benda ya. Alam kita menyediakan benda, dan benda itu terdiri dari 3 ya jenis berdasarkan bentuk ya, berdasarkan bentuk. 3 bentuk benda yang ada di alam ini berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada benda padat, benda cair, benda gas. Ya, coba lihat ini skema ya atau bagan perubahan wujud benda. Ada benda gas, ada benda padat, ada benda cair. Dari ketiganya bisa mengalami perubahan wujud, walaupun tidak semua benda bisa mengalami perubahan wujud. Nah, lihat di sini antara 3 jenis benda dihubungkan oleh 2 tanda panah. Ya, 2 tanda panah. Adik-adik coba lihat di sini. 2 tanda panah. Ya. Hubungan timbal balik perubahan wujud antara 3 jenis wujud benda. Ada warna merah panahnya, ada yang warna kuning. Ya. Yang warna kuning, panah yang warna kuning itu merupakan hubungan perubahan wujud benda yang terjadi karena benda itu menerima panas. Ya, menerima apa? Iya. Panas itu tadi biasa disebut dengan kalor. Iya, disebut dengan kalor. Dalam arti benda bisa mengalami perubahan wujud karena faktor panas. Itu ditunjukkan dengan panah warna merah atau kuning? Merah. Ya, kuning. Ya, warna kuning menunjukkan terjadinya perubahan wujud benda. Itu disebabkan karena benda tersebut melepaskan melepaskan kalor ya. Benda tersebut melepaskan kalor atau bisa menerima suhu yang sangat dingin. Suhu yang sangat tinggi di bawah 0 derajat, maka benda tersebut akan mengalami perubahan wujud. Masih semangat? Masih Sebelum kita lanjut, berdiri kita tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk apa ya? Iya, BPK. Ya, 1 orang bisa padu kita, tidak perlu maju dari tempat duduk saja. Silakan Intan mulai 1, 2, 3. Tepu PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, identitas. Salam PPK. Salam PPK. Cerdas, berhati, menyenangkan, luar biasa. Hebat, hebat, hebat. Ya, tepuk tangan. Ya, tepuk lagi. Ya, tetap semangat ya. Tetap semangat. Jadi kita ya, hubungan timbal balik ya antara perubahan wujud benda ya, dari 3 jenis wujud benda. Ada padat, benda gas, benda cair. Ada warna merah yang punya panah, ada warna kuning. Jadi masing-masing memiliki keterangan di sini seperti yang saya jelaskan. Nah, misalnya ya, coba kita lihat yang pertama.
dari padat ke gas. Ya, coba lihat. Dari padat ke gas. Dia itu dalam keterangan ya. Dia menggunakan tanda panah warna apa dia? Warna apa? Warna merah. Berarti itu disebabkan karena faktor panas ya. Benda padat ya. Di sini contoh benda padat di sini apa? Es batu. Benda padat es batu. Jika jika menerima panas ya, suhu panas atau mendapat kalor, kita lepas dia di ruangan terbuka ya. Lepas di ruangan terbuka, kena sinar matahari, sinar matahari panas kan? Iya. Kena sinar panas matahari, maka benda tersebut akan menguap ya. Dia lama-kelamaan mengeluarkan gas dan lama-kelamaan akan jadi cair. Lalu di sini juga dia ada padat ke cair. Ya, di sini ada padat ke cair. Di sini ada tanda merah. Tanda apa di sini? Merah. Ini es batu. Ya, jika dipanaskan maka dia juga akan mencair. Ya, es juga jika dipanaskan. Ya, biasanya ada orang biasa es kering ya, es kering. Jadi ada es kering, bukan tidak sama seperti es yang kita biasa temukan. Ada es kering. Es kering itu kalau dipanaskan dia akan menguap. Dia berubah menjadi benda gas. Ya, itu kalau es kering. Nah, es juga bisa menjadi cair ketika dipanaskan. Nah, timbal balik sekarang dari cair ke gas. Ya. Benda cair, ya. Jika diberi suhu yang sangat dingin atau dia melepaskan kalor, ya, dia membeku dan menjadi benda padat. Menjadi benda apa dia? Padat. Jadi itu yang hubungan timbal balik antara hubungan timbal balik perubahan wujud benda berdasarkan 3 jenis benda ini ya, padat, cair, gas. Benda padat bisa jadi gas, benda gas juga bisa menjadi benda padat, benda padat bisa menjadi benda cair bisa menjadi padat, dan sebaliknya benda cair bisa menjadi benda gas juga bisa menjadi benda cair. Ini lebih mudah kita memahami ya, ketika kita menggunakan skema seperti ini atau bagian seperti ini. Ya. Dari sini coba kita lihat ya. Bagian D tadi menguap sudah mengembun ya. Mengembun. Coba lihat di skema. Apa itu mengembun? Mengembun adalah perubahan wujud benda padat menjadi gas. Kuat. Mengembun adalah perubahan wujud benda gas menjadi cair. Perubahan wujud benda gas menjadi cair. Mudah kan kita lihat di skema. Ya tidak? Ya. Gas menjadi cair. Itu yang disebut dengan perubahan wujud mengembun. Nah sebaliknya dari cair ke gas. Dari cair ke gas. Ayo. Dari cair ke gas. Lihat skema. Menguap. Dari cair ke gas. Lihat skema. Apa? Menguap. Jadi ini tidak terlalu sulit untuk bisa memahami perubahan wujud benda berdasarkan skema. Baik, kita lanjut ya. Ini tujuan untuk lebih memahami kembali tentang materi yang Anda saksikan, teman-teman saksikan di video pembelajaran. Ya, kita berdiskusi ya, pada kelompok masing-masing. Jadi akan dibagikan LKPD ya, dan masing-masing kelompok membahas LKPD itu. Dan harus ikut ambil bagian, semua ikut ambil bagian ya. Tidak boleh hanya menonton saja, tidak hanya sekedar menulis saja ikut teman, tapi semua juga harus ikut ambil bagian ya, berpikir sama-sama ya, diskusi. Oke. Dan nanti setelah diskusi ya, setiap kelompok presentasi di depan
di depan kelas. Kelas. Tentukan satu orang yang bisa membaca hasil pekerjaannya, tapi yang lainnya juga tetap ikut mendampingi teman-teman. Bisa? Bisa. Tetap semangat kan? Ya Pak. Sekarang kita bagikan LKPD ini. Kelompok ya, kelompok 2. Kelompok 3. Saya jangan lupa tulis nama teman satu kelompok di dalam SKP. Jangan lupa tulis nama ya. Diskusi. Nomor 1 ya. Pak, sudah nonton videonya, aduh. Sama-sama. Kelompok 3 sudah tulis, jangan lupa tulis nama anggota kelompok. Ya, kelompok 2 kalau sudah silakan tentukan siapa yang akan membaca presentasi di depan kelas untuk hasil diskusinya. Siapa? Onis. Tapi semuanya maju nanti ya. Kelompok 3 siapa yang akan dipercayakan untuk apa membaca presentasi? Ya, Insan. Ya, sudah ya? Sudah semua? Ya, kalau sudah, mari kita sama-sama presentasi di depan ke kelas masing-masing kelompok berkaitan dengan hasil diskusinya. Sebelum kita diskusi, kasih semangat dulu ya. Sudah panas ya, siang panas begini, kasih semangat ya. Coba berdiri, kasih semangat, ayo, kasih semangat. Tepuk apa? BPK ya, kasih semangat lagi. Satu orang. Bukan dari tempat dulu saya. Mulai 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, identitas. Salam PPK. Salam PPK. Cerdas, terakhir, menyenangkan, luar biasa. Baik, yang pertama maju kelompok 1. Silakan kelompok 1. Kalau tugasnya silakan depan atau di sini saja. Mari. Yang baca di tengah. Ya, tentang kelompok 1. Baca soalnya, lalu baca jawabannya. Silakan teman-teman yang lain dengan Perubahan mewujud apa Satu orang. yang terjadi pada es di kutub? Apa alasannya? Es di kutub mencair karena adanya pemanasan global. nomor 2. Perubahan wujud apa yang terjadi pada air yang disimpan di lemari es? Apa alasannya? Air tersebut membeku karena suhu dingin. Perubahan wujud apa yang terjadi pada es batu yang disimpan pada Mulai suhu dengan dingin?
Lanjut. Bentuk perubahan wujud benda. Ya. 1. Menguap. Contoh benda air yang mendidih. 2. Mencair. Mentega yang dipanaskan. Ya. 3. Membeku. Contoh benda es batu dalam kulkas. 4. Menyublim. Contoh benda kapur barus di tempat terbuka. Bentuk perubahan wujud benda. Mengkristal. Contoh benda terjadinya salju. 6. Mengembun. Contoh benda danau menguap pada pagi hari karena suhu dingin. Sudah ya? Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, bagaimana kelompok yang lain? Ada perbedaan? Baik, kalau itu kita ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Silakan di sini saja kelompok 2. Satu orang yang membaca hasil pekerjaan. Satu, perubahan wujud apa yang terjadi pada es di kutub apa alasannya? Perubahan esnya terjadi di kutub adalah mencair karena adanya pemanasan global. Silakan. Dua, perubahan wujud apa yang terjadi pada air yang disimpan di lemari es? Apa alasannya? Perubahan wujud yang terjadi pada air karena dalam lemari es adalah membeku. Proses terjadinya karena suhu dalam lemari es sangat tinggi. Ya, silakan nomor 3. Nomor 3, perubahan wujud apa yang terjadi pada es batu yang disimpan pada suhu dingin? Apa alasannya? Perubahan wujud yang terjadi pada es batu yang disimpan pada suhu dingin adalah menyublim. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh suhu yang dingin, sehingga es batu berubah jadi gas. 4. Perubahan wujud apa yang terjadi pada air panas? Apa alasannya? Perubahan wujud yang terjadi pada air panas adalah menguap. Disebabkan karena adanya perbedaan suhu pada air panas dengan udara luar. Ya, silakan nomor 5. Perubahan wujud apa yang terjadi pada salju? Apa alasannya? Perubahan wujud pada salju adalah mengkristal. Disebabkan melepaskan energi panas. Berikut contoh-contoh benda. Menguap. Air yang dimasak menguap karena panas. Mencair. Es batu mencair jika kena panas matahari. Lanjut. Membeku. Minyak kelapa akan membeku karena simpan di tempat suhu dingin. Ya, minyak kelapa disimpan di tempat yang dingin, suhu dingin akan membeku. Ya, silakan lanjut. Menyublim. Kapur barus jika disimpan di tempat terbuka akan habis menjadi gas. Mengkristal. Proses terjadinya salju. Mengembun. Proses terjadinya uap air danau karena suhu dingin pada pagi atau malam hari. Embun ya. Terjadinya embun di daerah pegunungan. Oke, silakan itu untuk kelompok 2. Mungkin ada kelompok lain yang mau menyanggah hasil diskusi dari kelompok 2. Gak ada, baik kita sambut tepuk tangan dengan kelompok 2 yang sudah mempresentasikan. Tepuk tangan. Ya, sedikit kelompok 3 yang baca hasil presentasi siapa? Edson, silakan. Di tengah. Buatnya suara. Silakan dengar, teman-teman yang lain dengar. Nomor 1, perubahan wujud apa yang terjadi pada es di kutub? Apa alasannya? Es di kutub mencair karena adanya pemanasan global. 2. Perubahan wujud apa yang terjadi pada air yang disimpan di lemari es? Apa
mencair. Lilin yang dibakar mencair. Membeku. Minuman ale-ale yang membeku dalam kulkas. Menyuling. Kapur barus di tempat terbuka habis berubah menjadi gas. Mengkristal proses terjadinya salju. Mengembun. Terjadinya kabut pada pagi atau malam hari di danau. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Mungkin ada kelompok lain yang mau memberikan pendapat terkait hasil diskusi dari kelompok 3. Ya, banyak belinya. Baik, itu tadi ya hasil diskusi dari setiap kelompok dan sudah presentasikannya di depan kelas. Ya, diskusi berkaitan dengan video pembelajaran tadi ya, tentang perubahan wujud benda. Baik. Baik rekan-rekan, untuk lebih paham lagi ya, untuk lebih memahami tentang LKPD, soal-soal LKPD yang sudah kita bahas, sudah dibahas dalam kelompok. Mari kita lihat kembali ya, kita bahas bersama ya, untuk lebih paham kembali LKPD yang telah didiskusikan. Pertama tadi, soal yang pertama, perubahan wujud yang terjadi pada es di kutub utara. Kita tahu kutub utara adalah belahan bumi yang jauh atau tidak pernah kena atau jauh sekali dengan panas matahari. Di sana suhunya sangat tinggi. Ya, air laut di sana membeku ya, seperti es batu. Baik, perubahan wujud yang terjadi pada es di kutub adalah mencair, ya, bisa mencair karena adanya pemanasan global. Ini soal yang berkaitan dengan nomor 1 ya. Nah, 2, perubahan wujud yang terjadi pada air di dalam lemari es adalah apa? Iya, membeku. Sama-sama membeku. Itu disebabkan karena proses terjadinya karena suhu di dalam lemari es sangat tinggi. Kulkas itu kan ada bagian-bagian dalamnya ya. Ada suhunya dingin ya. Dan dia biasa digunakan untuk membuat es batu ya. Seperti yang kalian lihat di rumah masing-masing. Nomor 3. Soal nomor 3 tadi berkaitan dengan perubahan wujud yang terjadi pada es batu yang disimpan pada suhu dingin. Dan itu yang menyebabkan terjadinya perubahan wujud apa namanya? Perubahan wujud apa namanya? Ya? Ya? Menubing. Ya? Karena dipengaruhi oleh suhu yang sangat dingin. Ya? Sehingga es batu berubah menjadi gas yang meluap. Ya? Baik, yang keempat, perubahan wujud yang terjadi pada air panas itu disebut apa tadi? Menguap. Itu yang disebut dengan menguap. Ya. Karena itu disebabkan karena adanya perbedaan suhu pada air sehingga terasa panas dengan udara luar. Coba kelompok mana yang jawabannya sesuai? Angkat tangan. Iya. Berarti semua jawabannya hampir sama ya, hampir ya. Baik, terima kasih. Yang kelima, soal yang kelima tadi berkaitan dengan perubahan wujud mengkristal. Perubahan wujud apa? Mengkristal itu terjadi karena zat melepaskan energi panas. Nah, di atmosfer ya, di atmosfer air, ya, uap air dia melepaskan energi panas atau memperoleh suhu yang sangat tinggi. Maka kalau di daerah tropis kita pun seperti Indonesia, ya, di Indonesia kita tidak pernah menemukan salju, ya tidak? Siapa pernah ada salju? Ya, karena di wilayah kita tidak mungkin kita menemukan salju. Kalau di Eropa salju itu ada musimnya. Salju itu sebenarnya dari mana? Salju itu dari proses pengkristalan. Uap air di atas di atmosfer mengalami pendinginan yang sangat, ya, mengalami pendinginan sehingga turun dalam berupa kristal-kristal, ya, turun dalam berupa salju.
daerah kita di daerah tropis, ya, uap air itu turun lalu berupa apa? Hujan, ya, berupa apa? Hujan. Nah, di sana kalau sungainya dingin, maka uap air itu turun dalam berupa salju. Di Eropa itu sering terjadi. Ada musim-musim salju. Dan salju itu merupakan salah satu bentuk perubahan wujud mengkristal. Wujud apa? Wujud mengkristal. Baik. Terakhir sebelum kita masuk evaluasi, kita lihat ringkasan, ya. Ringkasan pembahasan materi sebelum kita masuk ke evaluasi akhir. Ringkasan materi terkait dengan perubahan wujud benda. Yang pertama ada perubahan wujud nomor membeku. Ya, bisa membeku merupakan adalah Proses perubahan wujud benda dari cair menjadi panas. perubahan wujud benda dari cair menjadi panas. Ya, disebabkan karena proses pendinginan. Contoh, air yang didiamkan di kulkas menjadi keras, yang biasa kita sebut es. Ya, yang berikut mencair, ya, di rangkumannya. Mencair merupakan proses perubahan wujud benda dari Padat menjadi cair. saya sudah jelas tadi dalam skema juga, ya. Ini disebabkan oleh pemanasan atau pendinginan? Pemanasan. Karena benda menerima kalor, ya. Contoh, es batu yang didiamkan di suhu terbuka akan berubah menjadi Cair. iya. Yang berikut menguap, ya. Coba lihat. Menguap adalah bisa Perubahan wujud dari cair menjadi gas. kuat. Menguap merupakan perubahan wujud dari cair menjadi gas. Ya, perubahan wujud dari cair menjadi Gas. penguapan ini disebabkan oleh pemanasan atau pendinginan? Pemanasan. Karena benda menerima kalor, menerima panas seperti air yang dimasak, ya. Contoh air saat memasak air, panci kemudian kita buka dan akan ada keluar udara yang disebut dengan uap, ya. Baik, yang berikut ada perubahan wujud mengembun, ya. Mengembun itu apa ini? Ayo. Merupakan peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Hah? Merupakan peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Dari gas menjadi Cair. contoh ketika memasak air, ya. Tak hanya ada uap, ya, tidak hanya ada uap yang keluar. Ketika bahan ditutup, ya, di dalam akan kita lihat ada butiran air, ya, yang terdapat pada tutupan panci. Dari butiran air tersebut itu yang disebut dengan embun. Apa? Embun. Nah, di pegunungan juga, ya, di pegunungan atau biasanya di tempat-tempat danau yang ada danaunya, itu sering kita temukan kalau pagi atau sore hari kabut tebal. Apa? Kabut tebal. Kabut tebal itu dari mana? Itu embun, ya. Air danau mendapat suhu yang sangat dingin, dan air danau tersebut akan menguap. Dan uapan itu yang disebut dengan embun. Apa? Embun. Sehingga pagi hari kita sering, ya, lihat di depan rumah, kadang di atap rumah kita sih, di depan rumah ada titik-titik butiran air. Itu dari mana? Embun, ya. Itu pengembun. Baik. Kita lanjutnya ringkasannya. Yang berikut ada mengkristal. Apa? Mengkristal. Apa itu mengkristal?
perubahan wujud dari gas menjadi contohnya ya terbentuk gas seperti yang saya jelaskan tadi ya. Yang berikut ada menyublim ya, menyublim. Apa itu menyublim? Perubahan wujud daripada menjadi gas. Menyublim ini disebabkan oleh faktor panas atau karena faktor dingin? Ya, karena suhu dingin. Suhu dingin menyebabkan terjadinya perubahan wujud benda yang biasa disebut dengan menyublim. Contoh apa? Kapur barus. Kapur barus kalau kita simpan di tempat terbuka, apalagi suhunya dingin. Ya misalnya di rumah, kapur barus kita simpan di dalam lemari pakaian, ya, atau lemari buku. Hari pertama kita masih lihat kapur barusnya masih utuh, ya. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba kita lihat kapur barusnya semakin mengecil, ya, semakin kecil ya. Hari berikutnya tiba-tiba hilang, kapur barusnya hilang. Apa ada yang ambil atau apa ada binatang yang makan? Tidak mungkin karena kapur barus ini racun. Karena kapur barus ini manfaatnya, ya. Disimpan di tempat-tempat di rak lemari, rak pakaian agar barang-barang kita terhindar dari jamur, ya, terhindar dari jamur. Bisa juga dari rayap, kutu-kutu, ya. Mengapa kapur barusnya hilang? Dia berubah wujud. Kapur barus mengalami perubahan wujud karena pendingin. Ya, dalam lemari kan dingin, tidak? Ya, lemari buku, ya, lemari pakaian kita, di dalamnya dingin. Jadi kapur ini salah satu contoh perubahan wujud menyublim. Ya, dan itu dikatakan rangkuman materi kita terkait dengan perubahan wujud benda. Rangkuman materi. Baik. Sejauh ini mungkin ada yang mau tanya, silakan. Ada yang mau tanya, mungkin ada yang belum paham, ada yang belum dimengerti berkaitan dengan materi yang dijelaskan, silakan bertanya. Ada? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada? Baik, kita lanjut ke evaluasi. Ya, kita lanjut ke evaluasi. Evaluasi ini mandiri, ya. Evaluasi mandiri. Kalau tadi RKPD diskusi secara berkelompok. Nah, sekarang evaluasi secara mandiri, ya. Untuk mengetahui sejauh mana adik-adik memahami materi yang sudah dijelaskan. Ya, saya akan melakukan soal masing-masing siswa, ya. Ya, silakan siapkan kertas, tulis nama. Tulis nama masing-masing di kertas, ya. Pilihankan 10 nomor.
Ya, tugas mandiri ya masing-masing. Nomor ya, pilihan ganda. Siap kertas masing-masing. Ya, kalau sudah silakan kumpul di meja dulu ya. Kalau sudah silakan kumpul. Ya, kalau sudah melakukan evaluasi silakan kumpul. Sudah semua? Ya, Pak. Sudah semua? Ya, Pak. Baik saya, karena soal evaluasi sudah dikerjakan semuanya, maka dengan demikian selesai sudah untuk kegiatan kita ya, materi untuk kali ini. Dan jangan lupa di rumah untuk tetap belajar ya. Belajar kembali materi yang sudah dijelaskan hari ini. Dan belajar dan setelah pulang masuk ke rumah masing-masing. Tidak boleh ada lagi yang bermain di jalan ya. Langsung ke rumah masing-masing. Makan istirahat. Setelah itu bisa ada kesempatan untuk mengatur di rumah. Dan malam belajar ya? Bisa? Oke. Baik, sebelum kita akhiri, kita tutup kegiatan kali kita dengan berdoa. Dan yang tugas untuk berdoa, silakan maju. Dan tugas maju. Silakan. Terima kasih. Silakan.